semuanya, perkenalkan saya Fatmawati Anjasmoro. Saya mahasiswa semester 4 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Nah, saya di sini guna memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, saya di sini menyinggung sedikit mengenai dampak atau impact dari penggunaan media dan teknologi dalam pembentukan karakter seorang anak dalam dunia pendidikan, di dunia pendidikan. Nah, ternyata media dan teknologi itu sangat mempengaruhi adanya pembentukan karakter seorang anak. Nah, apalagi di era Gen Z saat ini atau di era disrupsi, adanya globalisasi yang sangat besar-besaran, kemajuan yang signifikan, itu media dan teknologi tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Media dan teknologi itu sangat erat di kehidupan sehari-hari. Apalagi dampak positif dari media dan teknologi yaitu mempermudah kehidupan kita. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama saya ingin menyinggung mengenai dari dampak negatif dan dampak positif. Di dampak negatif, sebelumnya apakah tulisan saya terlihat? Kalau misal tidak jelas silahkan di zoom sedikit ya teman-teman. Nah, dampak negatif yang pertama distraksi atau penurunan konsentrasi. Distraksi ini itu peralihan yang tadinya fokus menjadi tidak fokus. Misalnya nih, kita belajar menggunakan media handphone. Kita belajar menggunakan media handphone itu guna mencari sumber atau mencari artikel, jurnal untuk proses pembelajaran, misalnya mata kuliah psikologi ini nih. Nah, kita yang tadinya sedang fokus mencari sumber jurnal, sumber artikel ilmiah, tiba-tiba ada notifikasi WA. Nah, notifikasi itu yang mengalihkan kita yang tadinya fokus untuk belajar menjadi tidak fokus gara-gara hal sekecil itu. Nah, hal sekecil itu juga mempengaruhi adanya peralihan yang tadinya fokus menjadi tidak fokus. Nah, selanjutnya di sini penurunan interaksi sosial. Wah, penurunan interaksi sosial ini sangat amat tidak asing di telinga kita ya teman-teman, apalagi di era Gen Z saat ini. Handphone dalam tongkrong, misalnya sedang nongkrong handphonean, itu sudah hal yang wajar, hal yang normal-normal saja. Padahal itu membentuk karakter kita yang tadinya kita ekstrovert, misalnya kita nongkrong itu berbincang-bincang yang orang jauh mendekat, malah hasilnya yang dekat aja terasa menjadi jauh. Yang tadinya kita mau berbincang-bincang malah nggak jadi berbincang-bincang. Yang tadinya kita mau ngobrol menjadi malah terfokus menjadi apatis. Itu sangat amat diprihatinkan saat ini, apalagi penggunaan media sosial di era Gen Z. Nah, selanjutnya perubahan perilaku dan nilai. Wah, apalagi sekarang sudah muncul adanya standar TikTok gitu ya. Standar TikTok itu orang cantik itu, perempuan cantik harus glowing, harus putih, harus gini, harus gitu. Itu menjadikan perubahan perilaku seseorang menjadi milih-milih teman. Apalagi perubahan keterampilan dan nilai itu mempengaruhi seorang anak untuk mengubah karakter agar sesuai yang ia inginkan atau standar yang tidak realistis. Nah, selanjutnya saya sedikit menyinggung negatifnya. Nanti teman-teman bisa cari di jurnal-jurnal yang lain karena saya ini di sini hasil pemikiran saya juga. Nah, selanjutnya positif, dampak positifnya. Saya di sini hanya menerangkan 2 saja. Yang pertama dari dampak positif yaitu pembelajaran interaktif dan menarik. Wah, misal saya mencari contoh yang tidak jauh dari kita. Misalnya pembelajaran menggunakan media sosial saat ini. Nah, itu juga dari dampak positif kita. Yang misalnya saya menge-share video ini, itu orang lain bisa melihat, yang jauh pun, yang dari Sabang sampai Merauke aja bisa melihat video ini. Nah, itu memberikan kita untuk misalnya nih yang lebih gampang aja nih, mohon maaf, itu belajar menggunakan PPT, pembelajaran menggunakan presentasi dalam kelas menggunakan PPT yang dibantu oleh proyektor. Itu
diselipin video, diselipin gambar-gambar yang menarik, itu bisa menggugah selera kita, menggugah stimulus kita untuk siap belajar, maksudnya wah menarik sekali ini. Nah itu sangat memberikan karakter kita, wah yang tadinya kita suntuk, males, menjadi semangat untuk belajar. Nah adanya dampak positif media dan teknologi. Selanjutnya yaitu akses luas ke informasi dan pengetahuan. Nah, internet menyediakan sumber belajar yang tak terbatas. Nah, adanya media sosial, WA, Instagram, terus TikTok, segala macam itu kita bisa mencari pengetahuan itu tidak dari buku saja. Kita bisa mencari dari media sosial manapun. Tapi itu juga memberikan dampak negatif yang tadi. Kita perlu adanya menyaring adanya dampak negatifnya itu. Nah, itu untuk memperluas wawasan dan mengembangkan rasa ingin tahu. Nah, hakikatnya seorang manusia itu rasa ingin tahunya yang sangat mendalam. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Saya udah lewat dari batas ketentuan, mungkin cukup sekian. Apabila ada salah perkataan saya atau perilaku saya yang tidak enak di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Masih dalam suasana Syawal, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Nah, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.